Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LKA, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid yang hadir pada pagi hari yang barokah ini, para khotib Bilal yang bergabung di gerakan sholat subuh berjamaah zona 1 yang alhamdulillah banyak juga yang hadir. Ada yang dari Al-Istiqomah, Al-Mukarramah, ada juga yang dari Darus Sa'adah, ada juga yang dari Al-Ittifaq, Al-Muhajirin, dan dari Skebo Jaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena pagi hari ini sangat luar biasa. Mungkin di sini musim dingin kali, karena AC-nya luar biasa, ya kan Pak Supriyana? Dingin katanya. Yang penting kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kajian kita pada subuh kali ini yaitu adalah solat sunnah tasbih. Apa Bu? Solat sunnah tasbih. Solat ini jarang dilakukan oleh kita, ya. Jadi kami akan menyampaikan sedikit tentang solat sunnah tasbih. Ini ada sedikit yang kami ambil dari Google dan kami kopikan. Nanti kalau ada penyampaian kami ini yang kurang, tolong dibetulkan. Terlebih khusus kepada Adinda Ustadz Haji Arzil LC, juga hadir bersama kita pada subuh hari yang barokah ini. Sebelum itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai dua dosa. Dosa pertama adalah dosa kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak larangan-larangan Allah kita lakukan, dan betapa banyak perintah-perintah Allah kita tinggalkan. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Sebelum saya menjelaskan yang pertama, saya akan uraikan dulu yang kedua. Dosa sesama manusia yang paling banyak kita repotkan manusia ini adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Yaitu orang tua kita, omak dan ayah. Dari kecil, dari dalam kandungan, kita merepotkan mereka sampai kita besar. Ketika ke pasar, menangis wak, muselenta, nak minta beli bajukan baru, mulolang matu wang ke omak awak. Waktu itu kita nggak sadar. Waktu itu kita tidak mengerti apakah ibu kita ini malu kepada teman-temannya atau orang-orang yang ada di pasar. Yang penting kita waktu itu merengek dan menangis supaya dibelikan baju baru. Iya na Bu? Apa ayahnya Pak? Ya iyo. Ketika dibawa kita ke masjid oleh orang tua kita, ayah atau ibu kita
kita ribut, lari ke sana ke sini sehingga terganggu jemaah yang lain, mata yang lain melotot kepada ibu kita. Anak siapa itu? Oh, anak si anu, omak wak ileh yang dapat, ayah wak leh yang dapat disalahkan. Betapa banyak dosa kita kepada orang tua kita, baik kepada ayah kita apalagi kepada ibu kita. Maka daripada itu, setelah GSSB ini, bagi yang masih ada orang tuanya, ayahnya atau ibunya, pergilah ke haribaannya, minta maaf atas kesalahan kita kepada mereka. Bisa, Bu? Bagi yang ada, yang sudah tiada, doakan mereka. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat termotivasi di Jumat hari kemarin. Sebelum kita masuk ke pembahasan surat tasbih ini, di Jumat yang kemarin kita ke Rantau Upih, sebagian kita di sini pergi melaksanakan atau melayat fardu kifayah daripada orang tua keluarga kita yang ada di sini, yaitu orang tua Bapak Haji Rosidi Husain. Ini orang tua beliau almarhumah sangat unik sekali, sangat luar biasa. Kenapa kami sampaikan di sini? Pertama, beliau meninggal di pagi Jumat. Meninggal di hari Jumat lepas dari pertanyaan kubur. Jadi meninggal yang paling baik itu adalah kalau dalam hari Jumat. Yang kedua, beliau jenazahnya dikerjakan oleh anak kandungnya sendiri. Ini harapan awak Bapak Ibu, yang memandikan kita ketika kita menjadi mayat nanti, ketika kita menjadi jenazah adalah anak kandung kita. Dan yang lebih unik lagi, ketika mensolatkan anak kandungnya yang menjadi imam, anak kandungnya yang ada di belakang imam tersebut dan keluarga yang lain, dan lebih unik lagi, masjidnya penuh sampai keluar. Banyak yang mendoakannya, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ketika orang tua meninggal dunia, ada seorang ustaz menyampaikan, ini sempat menyentuh hati kami. Ketika seseorang itu meninggal dunia, ketika hendak dimandikan jenazahnya, seolah-olah dia akan berkata, wahai anakku, dari kecil aku mandikan engkau sendiri, ku ajarkan aku mandikan engkau. Jadi waktu aku kecil kan dimandikan omak awak atau ayah awak. Tapi ketika aku meninggal dunia, aku minta kepadamu, wahai anakku, mandikanlah aku untuk sekali ini yang terakhir kalinya. Itu permintaan jenazah, itu kekira model itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, beruntung seorang ibu, beruntung seorang ayah mendapat anak yang pandai memandikan jenazah. Jadi tersirat dari sini, tugas kita nanti bagaimana anak kita ini bisa soleh dan bisa memandikan jenazah. Alhamdulillah Pak Camat ada program, katanya setelah Hari Raya Idul Adha nanti akan ada pelatihan fardu kifayah. Ikut Bapak Ibu imam masjid, ikut, nanti di masjid kita masing-masing adakan praktek itu. Dan Alhamdulillah di Masjid Akidah ini juga bulan puasa kemarin saya tengok ada pertemuan penyelenggaraan jenazah, dari mandi, memandikan, mengafani dan seterusnya, yang telah diisikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Chandra. Alhamdulillah itu. Itulah rintihan mungkin para jenazah ketika orang tua, ketika dia ingin dimandikan. Ketika ingin dikafani, seolah dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, dari kecil aku pakaikan pakaianmu. Yang pakai pakaian awak, kok bisa awak pakai baju gini? Kok dia orang tua awak, baik omak ataupun ayah, sehingga engkau bisa pakai baju sendiri. Sekali ini aku minta kepada engkau untuk terakhir kalinya, pakaikanlah pakaianku nak, yaitu adalah kain kafan. Ini sangat terasa bagi kita yang kami pribadi sudah yatim piatu gitu. Kalau bukan yatim piatu, sudah tidak ayah dan tiada ibu. Selanjutnya, ketika jenazah kita satu saat nanti dibawa ke masjid untuk disolatkan, orang tua kita berkata, jenazah itu berkata, wahai nak, dari kecil ku ajarkan engkau mengaji, ku antarkan engkau ke surau, tapi kali ini aku minta kepadamu, solatkan aku nak engkaulah yang jadi imamnya. Bukan berarti enggak boleh imam masjidnya jadi imamnya, tapi yang lebih afdal adalah
anak kandungnya. Sangat luar biasa sekali, sangat berbahagia, bahkan tersenyum dan berbangga orang tua mendapatkan anak yang bisa mensolatkan orang tuanya, dan anaknya lah yang jadi imam, dan anaknya lah yang mendoa orang tua tersebut. Dan diselanjutkan dengan bacaan Al-Quran, dan solehnya anak setelah kepergian orang tuanya mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesalahan yang terbanyak kita pertama kepada Allah, kedua kepada orang tua, baru selanjutnya dan selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang masih hidup orang tuanya, berbaktilah kepada mereka. Yang masih lai omaknya, kalau bisa Bapak Ibu cium terus tangannya setiap pagi. Bukan hanya cium, kalau bisa, ada kawan saya di Mesir dulu, orang Madura. Beliau ketika bertemu sama ibunya, memang tidak ada perintah seperti ini, tapi ini contoh bagi kita. Ketika bertemu sama ibunya, diambilnya baskom, dimasuknya kaki ibunya dalam baskom, dia cuci, dia basuh, kemudian dia minumkan air yang dalam baskom itu. Memang tidak ada perintah seperti ini, tapi itulah pengabdian dia terhadap orang tuanya. Berarti beruntunglah bagi Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya, masih ada orang tuanya, mengabdilah kepada mereka. Kalau sudah tiada, maka perbanyaklah doa dan sedekahkanlah harta yang direzekikan Allah kepada kita. Kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita diberikan oleh Allah ampunan. Amin ya rabbal alamin. Masuk yang tadi, yaitu kesalahan kepada Allah. Itu yang paling banyak kesalahan Bapak Ibu. Banyak awakku nikmat diberikan oleh Allah, tidak pernah berhenti nikmat itu diberikan, tapi kita sering berhenti untuk mensyukuri nikmat Allah. Betul tak Pak? Nikmat tidak pernah berhenti dicurahkan oleh Allah, tapi apa? Dengan kedurhakaan kita, dengan egonya kita, dengan kesibukan kita, kita selalu berhenti untuk mensyukuri nikmat Allah. Apa contohnya? Tidak solat itu berhenti mensyukuri nikmat Allah, atau tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah itu punya ayah Abdullah, punya paman, kalau bahasa rokannya apa, saudara ayah, namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata Rasulullah? Ya Abbas, ya ammahu, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku kasih tahu, aku kasihi, aku berikan 10 perbuatan, 10 sifat, 10 amalan yang apabila kamu kerjakan, maka Allah mengampuni 10 dosa. Apa 10 dosa? Pertama, dosa yang dulu awal, dosa yang pertama. Yang kedua, dosa yang akhir. Yang ketiga, dosa yang pertama, dosa yang awal dan dosa yang akhir, dosa yang dulu dan dosa yang sekarang, dosa yang tersirat, tersembunyi dan dosa yang terang-terangan, dosa kecil dan dosa besar, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Kalau ingin kamu diampuni 10 dosa tadi, maka kerjakanlah solat. Yang solat tadi, setelah baca Al-Fatihah, baca surat, baca tasbih sebanyak 15 kali. Setelah itu Allahu Akbar ruku', setelah ruku' baca doa ruku', baca tasbih 10 kali. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, iktidal, setelah baca doa iktidal, tasbih lagi 10 kali. Allahu Akbar, sujud, setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, baca lagi tasbih 10 kali. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baca tasbih lagi 10 kali. Kemudian Allahu Akbar, sujud, baca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, bisa juga Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, baca lagi tasbih 10 kali. Kemudian Allahu Akbar, duduk istirahat, tidak langsung berdiri, baca tasbih 10 kali, berarti 75 kali Bapak Ibu, sebanyak 4 rakaat. 75 kali 4 berapa Ibu-ibu?
300 kali. Apabila kita lakukan solat ini, maka pahalanya diampuni 10 dosa yang tadi. Dilanjutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kalau kamu bisa melakukannya, lakukanlah sekali sehari. Sekali sehari solat sunnah tasbih tadi. Kalau tidak bisa, lakukan sekali 1 minggu. Kalau bisa malam Jumat atau hari Jumat. Kalau nggak bisa, paling tidak sekali dalam 1 bulan. Dan kalau tidak bisa, sekali dalam 1 tahun. Kalau tidak bisa dan tidak bisa, sekali dalam seumur hidup. Karena pahalanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Teringat kita banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali bisa diampuni dengan melalui solat sunnah tasbih ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sedikit kami bagikan. Kalau mau di copy nanti boleh. Bagaimana cara melaksanakan solat sunnah tasbih? Bisa kita praktekkan Bapak Ibu? Saya buliahnya Bapak. Solat sunnah tasbihnya ibu-ibu sebenarnya yang rajin solat kau. Banyak yang tanya bagaimana cara solat duha, solat tahajud. Kini kau solat sunnah tasbih. Sebelum kita mempraktekkan, solat sunnah tasbih itu adalah solat yang beda dengan solat sunnah yang lain. Karena apa? Karena ada tasbih di situ. Tasbih itu apa artinya? Tanzih. At-tanzih itu artinya mensucikan Allah. Dan di dalam doa solat biasa banyak juga tasbih. Contoh, ketika rukuk, Allahu Akbar, apa baca Bapak? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, tasbih kan? Subhana. Kemudian ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu juga tasbih. Jadi supaya Allah ampuni dosa-dosa kita, 10 dosa-dosa yang pertama, dosa yang terakhir, dosa yang dulu dan dosa sekarang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan, dosa kecil dan dosa besar dan seterusnya, maka amalkanlah solat sunnah tasbih ini. Paling tidak sekali seumur hidup. Solat sunnah yang terpanjang itu adalah, yang terlama itu adalah solat sunnah tasbih. Lama Pak. Bagaimana caranya? Pertama, niat. Bisa 4 rakaat sekali salam. Bapak Ibu, 4 rakaat sekali salam. Apa niatnya? Sebagaimana yang kita jelaskan dari dulu, niat itu dalam hati, tapi boleh dilafazkan dengan lafaz usolli. Bisa ditengok kopiannya. Usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya sengaja solat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir, atau ketika takbir Allahu Akbar, kita membaca iftitah. Allahu Akbar kabirau boleh jo, Allahumma ba'id boleh jo juga. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran. Boleh ayat manapun, tapi di situ dituliskan ayat yang pertama adalah surat At-Takatsur. Hal ata apa Pak? Alhaakumut takatsur. Kemudian setelah membaca surat, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Berapa kali? 15 kali. Apa bacaan tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, kalau bisa ditambah dengan, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 5 boleh kali. Lama tu, Bu. Tapi awak kan nak diampuni dosa tadi. 5 boleh kali. Kemudian setelah itu rukuk. Allahu Akbar. Baca doa rukuk dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca 3 kali. Kemudian bertasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kemudian sami'allahu liman hamidah, baca doa i'tidal apa?
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca lagi tasbih sebanyak 10 kali. Berarti dah berapa kali? Tadi ketika berdiri 15, ketika rukuk 10, berarti sudah 25, tambah i'tidal 10, 35. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Baca doa sujud dulu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian baca doa tasbih tadi sebanyak 10 kali. Dah berapa itu? 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian bertasbih lagi 10 kali. Sudah berapa? 55. Kemudian sujud, Allahu Akbar, baca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian baca tasbih lagi, Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Berapa kali? 5. Kemudian Allahu Akbar, duduk istirahat, jangan langsung berdiri. Duduk dulu istirahat, baca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 75 kali 4 rakaat. Berarti 300 kali. Sempurnalah solat tasbih kita. Bisa dipahami bapak-bapak? Ibu-ibu, awak amalkan itu paling tidak sekali seumur hidup. Kalau bisa sekali setahun, lebih elok oleh sekali sebulan, lebih elok oleh sekali seminggu, lebih elok oleh setiap hari. Cuma panjang oleh setengah jam. Lebih kat aku. Apalagi awak memacu dengan santai. Subhanallah. Ya, lebih setengah jam. Kemudian solat sunnah tasbih ini dianjurkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalau mau berjemaah boleh untuk membiasakan atau untuk mempelajari. Karena kalau jemaah nanti enggak husuk, lama dia Bapak Ibu. Yang jelas tahu kita tata caranya, kemudian kita praktekkan dalam keseharian hidup kita. Praktekkan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, otomatislah kita nanti akan masuk dengan mudah, dengan selamat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, kepada siapa kita banyak berdosa? Pertama kepada Allah. Bagaimana caranya? Selain dari solat-solat fardu, ada lagi solat sunnah, yaitu solat sunnah tasbih. Dan kepada siapa lagi kita banyak berdosa? Kepada manusia. Yang dari manusia ini yang paling banyak kita repotkan adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Boleh ada yang mau bertanya, kami silahkan. Kalau tidak bisa kami jawab nanti, kami minta tolong kepada Al-Ustaz Chandra atau Ustaz Azil dan lain sebagainya. Lah ibu-ibu, silahkan. Ya, bagus. Ya. Tadi solat tasbih 4 rakaat sekali salam. Layu pendapat malam itu 2 rakaat 2 kali salam. Makanya ada hadis solatul laili mathna. Solat sunnah pada malam hari itu dianjurkan 2 rakaat. Apa? 2 rakaat. Makanya tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya kan? Maka boleh 2 rakaat. Jadi yang lebih afdolnya, kalau di siang hari kita kerjakan 4 rakaat sekali salam, kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Berarti setiap 2 rakaat salam. Yang penting cukup tasbihnya itu sebanyak
300 kali 1 rakaat 75, 2 rakaat 150, 4 rakaat menjadi 300. Maka sempurnalah solat tasbih kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dari bapak-bapak lain apa? Ini tasahud doh. Baca tasbih samyang. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat sekali salam enggak pakai tasahud awal. Ya. Misalnya 2 rakaat, setelah 2 rakaat itu langsung baca subhanallah, duduk sebentar langsung berdiri. Tidak pakai tasyahud awal. Kalau pakai tasyahud awal sama dengan salat zuhur dan asar. Dia tidak pakai tasyahud awal, langsung berdiri 4 rakaat. Yang penting cukup tasbihnya 300 kali tasbih. Bisa dipahami kira-kira? Mungkin Bapak Ibu rahmat Allah SWT, marilah kita amalkan solat sunnah ini. Lebih afdolnya adalah sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Mungkin ini kopian bisa diperbanyak untuk demi meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang baik, yang benar semuanya datang dari Allah, dan yang salah atau yang kurang semuanya mutlak kesalahan kami. Sebelum kita akhiri, karena sarapan pagi sudah ada di hadapan kita, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma rzuqna imaman amilan. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wa barakatuh.